Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Meira Purwati NPM 1801010009. Yang kedua ada Vicky Maulana NPM 1801010035, dan selanjutnya ada saya sendiri Reza Adika Putra NPM 1801011048. Dan yang terakhir ada Renti Safitri NPM 1801010053. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang penerapan risiko pada perbankan syariah, yaitu manajemen risiko hukum dan risiko operasional. Yang pertama, pengertian dari manajemen risiko hukum. Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan spek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai. Yang selanjutnya ada profil risiko hukum. Di sini terdapat indikator risiko hukum. Yang pertama, faktor litigasi. Faktor litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada bank maupun gugatan atau tuntutan yang diajukan kepada pihak ketiga baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya dapat menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi bank. Yang kedua ada faktor ketiadaan perundangan. Di sini ketiadaan perubahan peraturan perundang-undangan terutama atas produk yang dimiliki bank atau transaksi yang dilakukan bank akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa di kemudian hari sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum. Yang selanjutnya ada faktor kelemahan perikatan. Kelemahan perikatan yang dilakukan bank merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa di kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi bank. Selanjutnya ada penerapan risiko hukum. Yang pertama ada pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan DPS. Kedua, kebijakan prosedur dan penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Dan yang keempat ada sistem pengendalian intern. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Renti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu proses risiko hukum. Yang pertama ada identifikasi risiko hukum. Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko hukum secara berkala. Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko hukum pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank. Proses identifikasi risiko hukum dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, termasuk risiko dari produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Yang kedua ada pengukuran risiko hukum. Bank syariah harus memiliki metode pengukuran risiko untuk risiko hukum yang memadai dan terintegrasi dengan kerangka manajemen risiko bank syariah, baik dengan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran risiko hukum dapat dilakukan dengan menggunakan indikator parameter berupa potensi kerugian akibat tuntutan litigasi, pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh kelemahan perikatan, dan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk bank syariah menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada. Yang ketiga ada pemantauan risiko hukum. Pemantauan risiko hukum dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan jika terdapat perubahan dalam kegiatan usaha, produk, transaksi, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material. Yang keempat, ada pengendalian risiko hukum. Satuan kerja atau fungsi yang
membawahi bidang hukum harus melakukan tinjauan atau review secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara bank syariah dengan pihak lain. Dan yang terakhir ada sistem informasi manajemen risiko hukum. Bank syariah harus mencatat dan mendokumentasikan setiap kejadian termasuk proses litigasi yang terkait dengan risiko hukum beserta jumlah potensi kerugian yang disebabkan oleh kejadian tersebut dalam suatu administrasi data. Pencatatan dan dokumentasi data tersebut disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian aktivitas bisnis bank syariah pada periode tertentu. Selanjutnya yaitu penilaian risiko inheren. Untuk risiko hukum, risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank syariah. Penilaian risiko inheren dalam risiko hukum dilakukan per posisi dan tren selama 12 bulan terakhir untuk parameter yang bersifat kuantitatif. Di sini terdapat penetapan tingkat risiko inheren untuk risiko hukum. Yang pertama, peringkat low dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Dan yang kedua, low to moderate dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko hukum tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Selanjutnya ada kualitas penerapan manajemen risiko hukum. Terdapat 4. Yang pertama, tata kelola risiko. Tata kelola risiko mencakup evaluasi, perumusan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite, dan toleransi risiko atau risk tolerance, dan kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua ada kerangka manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksanaannya manajemen risiko secara efektif, termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, serta yang ketiga, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. Yang ketiga ada proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko sistem informasi dan sumber daya manusia mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, dan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. Dan yang keempat, sistem pengendalian risiko. Sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian intern dan kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank, baik oleh satuan kerja manajemen risiko maupun satuan kerja analit intern. Selanjutnya dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Kemudian, profil risiko operasional. Profil risiko yaitu gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank syariah baik BUS maupun UUS.
Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Selanjutnya, parameter atau indikator risiko inheren. Yang pertama, karakteristik dan kompleksitas bisnis. Tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk bank akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomasi, sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional. Yang kedua, sumber daya insani, yaitu manajemen sumber daya insani yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian. Yang ketiga, teknologi informasi dan infrastruktur. Teknologi informasi yang tidak memadai dan pengelolaan yang tidak efektif dapat menyebabkan timbulnya kerugian bank. Yang keempat, front internal dan eksternal. Penilaian front dilakukan terhadap frekuensi atau materialitas front yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi front yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, teknologi informasi, dan kejadian eksternal. Yang kelima, kejadian eksternal. Kejadian eksternal yang dapat berdampak terhadap kegiatan operasional bank. Contohnya, terorisme, kriminalitas, pandemik, bencana alam, lokasi, dan kondisi geografis bank. Selanjutnya, kategori risiko operasional. Pengelolaan risiko operasional adalah sesuatu yang strategis dalam manajemen risiko bank syariah ke depan. Hampir semua risiko yang terjadi pada waktu terakhir disebabkan oleh risiko operasional. Kategorinya yaitu 1. Risiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur. Contohnya, kelalaian pemasaran, pengendalian tidak memadai, kesalahan pemasaran marketing produk. Yang kedua, risiko manusia, terlalu bergantung pada karyawan tertentu. Front internal, pelatihan karyawan tidak berkualitas. Yang ketiga, risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem. Contohnya, kesalahan input data, kesalahan pemrograman, problem keamanan sistem dan teknologi. Yang keempat, risiko eksternal. Contohnya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, dan lainnya. Kebakaran, terorisme, listrik mati, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu frekuensi versus dampak. Menurut Hartono 2006, kejadian risiko operasional dapat diklasifikasi ke dalam dua faktor, yaitu frekuensi, seberapa sering suatu kejadian terjadi, dan dampak besarnya kerugian dari kejadian tersebut. Ada 4 jenis utama kejadian, yaitu low frequency atau low impact. Kejadian karena biaya untuk pengelolaan dan memonitor kejadian tersebut lebih tinggi dari kerugian yang ditimbulkan. Yang kedua, low frequency, high impact, yaitu kejadian yang paling menantang bagi bank karena paling sulit untuk dipahami dan diprediksi. Yang ketiga, high frequency atau low impact. Kejadian ini untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Banyak produk finansial, terutama pada perbankan, akan memasukkan faktor risiko ini dalam struktur harga. High frequency atau high impact, kejadian ini tidak relevan untuk dikelola karena apabila jenis kejadian ini terjadi, maka bank akan segera bangkrut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Penerapan manajemen risiko operasional. Di dalam penerapan manajemen risiko operasional ada 4.
Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS, meliputi kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS, sumber daya insani, dan organisasi manajemen risiko operasional. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, meliputi strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kebijakan dan prosedur, dan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dalam sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Di dalam risiko operasional dapat dikatakan sebagai risiko utama dari dunia perbankan dan jasa keuangan. Adapun dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh bank. Yang pertama, risk and control self assessment adalah manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian. RCSA digunakan untuk melihat kontrol risiko perusahaan di masa yang akan datang. Proses penilaian pada metode ini menggunakan daftar cek yang berisi butir pertanyaan tentang evaluasi tingkat risiko yang mencakup kemungkinan kejadian, besarnya dampak, dan tingkat efektivitas pengendalian. Yang kedua, key risk dan indikator. Key risk indikator digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis. Manfaat KRI adalah dapat memantau dan memprediksi exposure risiko operasional, mengidentifikasi perubahan profit risiko operasional, dan memberikan masukan kepada audit internal dalam menyusun perencanaan audit. Yang ketiga, Loss Event Database atau LED. LED adalah manajemen risiko operasional yang dipakai untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Tanpa database ini, perusahaan akan kesulitan dalam menyusun model mengukur risiko kerugian operasional. LED sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengendalian internal sudah memadai. Dalam otoritas jasa keuangan telah menetapkan 3 model dalam menghitungkan kewajiban penyediaan minimum. Yang keempat, pendekatan indikator dasar atau PID. Untuk mengukur risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar, perlu diketahui terlebih dahulu nilai aktiva tertimbang menurut risiko ATMR dengan menggunakan rumus sebagai berikut. ATMR sama dengan 12,5 dikali beban modal risiko operasional. Untuk mengetahui beban modal risiko operasional adalah jumlah pendapatan kotor dibagi jumlah per periode dikali 15%. Kemudian yang kelima, pendekatan standar. Dalam pendekatan standar, lini bisnis dibagi menjadi 8 area dan menggunakan pendapatan kotor sebagai indikator usaha. Pendekatan standar menghubungkan besarnya kegiatan usaha pada lini usaha tertentu dengan tingkat risiko operasional terkait. Jika pendapatan kotor negatif, maka pendapatan kotor tersebut tetap dimasukkan ke dalam perhitungan, namun angka negatif diganti dengan 0. Penggunaan pendapatan kotor ini lini usaha
pada pendekatan standar tidak secara langsung menggunakan regulasi kapital dengan risiko atau menunjukkan risiko. Kemudian pendekatan yang lebih kompleks atau advanced measure approach memperbolehkan penggunaan semua metode untuk mengukur risiko operasional sepanjang memenuhi kriteria kuantitatif dan kualitatif dengan disetujui oleh pengawas. Semua risiko pengukuran berdasarkan AMA harus mampu mengestimasi kerugian yang diharapkan dan kerugian yang tidak diharapkan. Advanced measure approach merupakan pendekatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan dua pendekatan sebelumnya, sehingga lebih mencerminkan kondisi risiko sebenarnya. Penilaian risiko inheren untuk risiko operasional. Yang pertama, low. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Contoh karakteristiknya, sumber daya manusia sangat memadai baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan. Kemudian yang kedua, low to moderate. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi pada bank dari risiko operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Karakteristiknya, teknologi informasi relatif sudah matang dan tidak terdapat perubahan signifikan dari sistem IT. Ketentuan IT terhadap gangguan atau serangan rendah. Kemudian yang ketiga, moderate. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko operasional tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Contoh karakteristiknya, sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sumber daya. Data yang kerugian akibat kesalahan manusia cukup tinggi, cukup signifikan atau cukup tinggi. Kemudian yang keempat, moderate to high. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko operasional yang tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Contoh signifikannya, sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas SDM. Data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan. Kemudian high. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu yang akan datang. Contohnya, sumber daya manusia tidak memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas SDM. Dari data historis, kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan. Kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Kualitas penerapan manajemen risiko operasional dapat dilihat dari 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap yang pertama, perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang kedua, dan kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.
Yang kedua, kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi, menyakup terhadap yang pertama strategi manajemen risiko yang searah dengan risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif, termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab risiko, dan kecukupan kebijakan prosedur dan penelitian limit. Yang ketiga, proses penilaian risiko dan sistem informasi dan sumber daya manusia mencakup evaluasi. Yang keempat, sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian internal dan kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dari dalam pihak bank, baik oleh satuan kerja manajemen risiko maupun oleh satuan kerja audit internal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.